Rizky selaku kepala sekolah SDN 2 Lewegede. Di sini saya akan menunjukkan beberapa pertanyaan yaitu terkait pembelajaran anak yang saat pembelajaran untuk materi ajar itu kadang itu menurut Ibu faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemahaman siswa dalam memahami materi ajar? Faktor yang mempengaruhi pemahaman anak terhadap materi. Kalau dibagi dua secara garis besar itu ada dua. Yang pertama itu faktor dari dalam, dari diri anak itu sendiri. Yang kedua faktor dari luar. Faktor dari dalam, dari diri anak sendiri, contohnya itu misalnya kesehatan, kemudian psikis, kondisi psikis ya, misalnya tingkat kecerdasan. Tingkat kecerdasan itu kan namanya IQ ya, intelligent quotient. Kemudian kalau yang dari luar itu lingkungan belajar. Lingkungan belajar itu tidak hanya sesuatu yang berada di luar kelas, tapi itu termasuk kondisi kelas, kemudian sumber belajar, metode mengajar, kemudian ada juga misalnya alat peraga, itu dari luar ya, kemudian tempat, suasana, itu juga termasuk faktor dari luar yang bisa mempengaruhi pemahaman siswa. Contohnya kalau tadi misalnya dari dalam itu kesehatan ya, anak yang sakit, misalnya sedang sakit atau kurang sehat, itu juga nanti hasilnya akan beda dengan anak yang pada saat pembelajaran itu dalam kondisi fit atau sehat. Itu contohnya. Kalau tadi misalnya ada lagi tingkat kecerdasan, itu kan anak macam-macam ya, ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Itu juga tingkat pemahamannya berbeda-beda. Gitu. Selain kalau faktor internal itu dulu selain kesehatan apa saja? Selain kesehatan, faktor yang internal dari anak. Oh, yang internal dari anak selain kesehatan ya, itu mungkin kemauan. Ya. Terus perhatian anak terhadap apa itu? Terhadap motivasi lah, bisa dikatakan begitu. Sebab kalau misalnya dia tidak, tadi yang perhatian itu ya, mungkin itu kurang pas, misalnya kurang tidak sesuai dengan gaya belajarnya dan lain sebagainya, itu juga anak minatnya akan berkurang, perhatiannya akan berkurang terhadap kegiatan pembelajaran saat itu. Otomatis secara tidak langsung akan mempengaruhi juga tingkat pemahaman anak terhadap materi yang diberikan. Berkaitan dengan gaya belajar anak yang berbeda-beda sih, mengatasinya bagaimana? Nah, itu karena anak gaya belajar atau mungkin tipenya berbeda-beda ya. Cara mengatasinya, yang pertama mungkin guru harus menggunakan berbagai macam metode, berbagai macam strategi, berbagai macam model-model pembelajaran, kemudian juga berbagai macam media pembelajaran, karena bisa saja media pembelajaran itu kan bisa benda-benda nyata, misalnya di lingkungan sekitar yang pepohonan dan lain sebagainya ya, yang ada di lingkungan, atau mungkin media elektronik, media visual, atau audio visual. Berarti tidak hanya materi aja, berarti berupa buku ya Bu? Iya. Anak juga melihat seperti Betul. Sedangkan faktor tadi internal itu faktor eksternal Bu, tadi kan disebutkan kondisi kelas, misalnya kondisi kelas bagaimana yang bisa mempengaruhi pemahaman
lingkungan belajar ya, lingkungan itu bisa tempat, suasana, kondisi kelas, waktu juga itu kan, yang bisa mempengaruhi. Ini tentang kelas berarti kondisi kelas ya. Kelas mungkin dibuat sedemikian rupa anak itu nyaman karena tempat gitu. Ini kaitannya kan berarti dengan tempat ya. Nyaman di situ mungkin di pengaturan tempat duduknya, pengaturan medianya, atau mungkin beberapa apa itu namanya ya, aransi atau mungkin tulisan gambar-gambar yang bisa mendukung pembelajaran anak. Jadi ditata sedemikian rupa yang tentu saja yang rapi, yang indah. Itu bisa melibatkan anak, sehingga mungkin ini ditatanya di mana dan lain sebagainya. Kursinya sekarang mau bentuk seperti apa gitu. Jadi kalau anak terlibat, otomatis kan akan lebih bermakna pembelajarannya. Itu terkait kondisi kelas. Yeah. Faktor eksternal yang kedua berkaitan dengan sumber belajar alat peraga. Yang baik sumber belajar tadi yang itu menyebutkan sumber belajar alat peraga yang baik digunakan. Kira-kira apa itu? Sumber belajar dan alat peraga ya. Yeah. Tentunya yang sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Artinya kita harus mengetahui tadi misalnya gaya belajar atau tipe belajar anak. Jadi anak mungkin ada yang sukanya audio visual, berarti kan melihat, dia gaya belajarnya sambil melihat dan mendengarkan. Nah itu berarti apa medianya yang pas, misalnya LCD proyektor ya ditayangkan, itu kan ada apa namanya, ada visualnya, ada audionya, itu akan lebih apa namanya ya, anak akan lebih tertarik, lebih senang. Kalau anak sudah suasananya sudah senang, otomatis akan lebih mudah menerima materi pembelajaran, dan itu akan bertahan lebih lama di memorinya anak gitu. Dibandingkan dengan hanya penjelasan saja atau ceramah ya, itu kan akan mengurangi, dengan media itu akan mengurangi verbalisme. Jadi anak dalam pemahaman materi akan lebih, jadi dia yang mendengar, yang melihat, atau mungkin lebih sempurnanya lagi kan ada gerakan-gerakan ya, animasi dari misalnya kalau tentang apa ini peredaran darah, itu kan sudah sekarang bisa animasinya, perjalanan darah dari jantung ke seluruh tubuh sampai kembali ke jantung lagi, itu sudah bisa dilihat oleh anak. Jadi lebih nyata. Iya, lebih nyata, lebih tadi mengcover tipe-tipe belajar anak, lebih mudah, anak lebih senang, materi akan mudah diterima, di memori akan lebih lama. Untuk faktor yang ke-30, metode pembelajaran yang efektif agar anak lebih mudah memahami materi ajaran, bagaimana menurut Ibu? Terkait metode itu juga kita lagi-lagi acuannya itu ke kebutuhan peserta didik, harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, disesuaikan materi juga yang akan dipelajari bareng. Jadi kalau memang materi itu membutuhkan atau memerlukan metode, misalnya harus percobaan atau mungkin pembuktian atau mungkin paparan, penjelasan dan lain sebagainya seperti apa, ya berarti itu yang kita pilih. Jadi yang intinya harus disesuaikan dengan materi dan tadi kebutuhan peserta didik biar lebih. Artinya kalau kita acuannya ke peserta didik kan kita jadi bisa menyesuaikan tadi tipe-tipe belajar itu. Jadi pembelajaran sekarang istilahnya pembelajaran berdiferensiasi ya, yang sedang ya, jadi artinya dia bisa menggunakan berbagai macam metode
kemudian berbagai macam alat peraga, kemudian sumber belajarnya juga harus disesuaikan. Misalnya anak yang suka di lingkungan di luar sekolah, atau mungkin dia sukanya browsing karena sekarang eranya digital kan, bisa dilihat sumber belajar itu sampaikan ke anak, bisa dilihat atau dicari di link ini gitu. Guru harus jadi anak biar lebih tertantang, rasa ingin tahunya jadi akan meningkat. Jadi tadi kembali ke tujuan pendidikan ya, sebagai pembelajar ya, belajar sepanjang hayat itu nanti kan diawali dengan rasa ingin tahu. Kalau sudah rasa ingin tahunya besar, dia akan terus belajarnya akan lebih semangat untuk mencari lebih dalam lagi tentang materi yang sudah diajarkan. Jadi intinya ya tadi, metode itu harus menggunakan berbagai macam metode karena itu sangat mempengaruhi. Artinya kalau dengan berbagai macam metode, tidak hanya satu metode, otomatis kan akan lebih memperjelas lagi pemahaman anak. Misalnya tadi pertama misalnya dengan percobaan misalnya ya, dan itu nanti akan diperjelas lagi mungkin dengan presentasi atau demonstrasi. Metode interaktif yang melibatkan anak terlibat langsung. Iya. Itu juga sekarang penting itu penggunaan teknologi IT di abad 21 ya, yang anak berpikir. Iya. Di antara dari faktor internal dan eksternal itu menurut itu yang paling berperan dalam mendukung proses pemahaman anak, itu faktor yang lebih dominan ya. Okay. Kalau menurut saya itu yang lebih dominan itu yang dari luar ya, karena faktor internal itu nanti bisa misal ada faktor internal misalnya kemauan atau perhatian ya, misalnya salah satunya. Tapi kalau kita istilahnya diimbangi atau bahkan mungkin bisa ditutup lah ya dengan dari eksternal itu, mungkin metodenya yang lebih menarik atau mungkin medianya yang lebih menarik, faktor internal tadi yang mungkin kurang perhatiannya kurang dan lain sebagainya akan terangsang oleh faktor yang di luar itu. Jadi utamanya kita sebagai guru ya harus mengupayakan sedemikian rupa sehingga mengkondisikan faktor yang bisa mempengaruhi dari luar itu bisa melancarkan tadi ya, bisa menggali potensi anak, dan utamanya tadi bisa menutup atau mengurangi tadi berat yang istilahnya masih rendah ya, misalnya perhatian mungkin masih rendah dan lain sebagainya, bisa ditutup dengan dipancing dengan alat peraga atau mungkin metode atau mungkin sumber belajar itu kan yang dari luar ya, yang lebih menggugah. Jadi anak nanti akan lebih otomatis yang tadi perhatian mungkin masih rendah bisa akan menggugah. Yang paling dominan faktor dari luar. Proses pembelajaran. Iya. Betul. Iya. Itu mungkin cukup sekian pertanyaan saat wawancara ini. Terima kasih atas informasi dan waktunya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.